Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mata kuliah kita yang kedua, apresiasi prosa fiksi. Dan kondisinya sama dengan tadi. Tingkat semangat anak kuliah itu semakin menurun, saya lihat. Ya, semakin menurun. Nah, itu jangan sampai belum sampai UTS, ya. Kita dapat pertemuan ke-6 nih, belum sampai ke UTS sudah mulai menurun. Ini semakin hari kegiatan Anda semakin padat. Habis milad nanti ada kegiatan lagi, praktikum. Bulan bahasa, sudah bulan bahasa ada praktikum, ya. Nah, karena itu saya tadi betul. Jangan sampai kita menumpuk, ya. Mencari gantinya itu yang sulit, ganti waktunya sulit. Nah, karena itu saya ingatkan kepada Anda. Apalagi kita ada unggul, ya. Kita ada unggul itu harusnya bertambah. Ini dibandingkan dengan masa kami dulu tahun 81, jauh sedikit kita Anda dibandingkan kami dulu. Ya, tanyakan Pak Mengatur. Jadi kami ada kegiatan antar kelas juga. Jadi setiap kelas itu buat kegiatan. Kami itu ada 4 kelas. Tingkat satunya ada 4 kelas. A, B, C, dan D2. Pak Mengatur motornya di D2. Pak Mengatur D2 programnya. Di B itu saya, di A itu ada Pak Malik, Prof Malik sekarang di Umrah, Tanjung Pinang. Tapi rata-rata yang ada di kampus itu rombongan kami yang paling banyak jadi dosen. Ya, di Undri ada saya, ada Pak Mengatur, ada Pak Emnur, itu satu angkatan kita. 3 orang satu angkatan. Kemudian ada di Jambi ada 2 orang, udah doktor juga. Yang di Bengkulu udah meninggal, udah doktor juga. Yang di Jambi itu dua-duanya satu kelas dengan saya, Dr. Kamarudin sama Dr. Warni. Di Bengkulu itu satu kelas dengan saya juga. Itu udah meninggal, ya, umurnya pendek. Suartono namanya, Dokter Pasca Sarjana. Dokternya di UNJ. Kemudian di Kalimantan dulu 2 orang, 1 orang pindah ketika pemekaran Bengkalis, dia pindah ke Bengkalis, ya. Ada lagi yang di Lancang Kuning. Di Lancang Kuning juga ada. Jadi itu yang ada pedahnya aktif, tapi bukan berarti kita melalaikan tugas, ya. Selalu saya katakan, jangan yang sunatnya dikerjakan, yang wajibnya tidak, gitu. Ketika bangun itu sholat tahajud, sholat subuhnya tidak, itu kan salah. Gitu. Baik, kita belajar tentang apresiasi prosa. Kemarin kita bicara tentang angkatan Balai Pustaka. Saya sengaja tidak membicarakan angkatan sebelumnya. Ya, angkatan sebelumnya itu mungkin secara dokumentasi kita tidak punya. Kalau Anda baca di STA pembagian angkatan itu, dia mulai dari angkatan masa purba. Di sastra itu dari masa purba. Kita tahu tuh ada peninggalan masa purba itu, ya, sampai ke masa masih orality. Kita mengenal namanya epos, kita mengenal namanya
legenda, kita punya warnanya itu. Tapi kita memulai sekarang dari angkatan yang biasa dipedomani orang, itu perpaduan antara pandangannya Rosihan dengan Habib Yasin. Karena memang ada momennya, ya. Pada waktu itu sudah ada tokohnya. Nah, sekarang kita bicara angkatan Pujaga Baru. Saya berikan pengantar dulu. Pujaga Baru itu sebetulnya angkatan yang lahir tahun 30-an atau 33 sebetulnya. Dan dia punya corak sendiri. Pujaga Baru itu diambil dari nama majalah Pujaga Baru. Nama majalahnya Pujaga Baru. Kalau Balai Pustaka, dia dilengkapi dengan penerbit. Sampai sekarang masih ada. Namanya penerbit. Kalau Anda lihat ada buku-buku terbitnya Balai Pustaka. Jadi dilengkapi dengan penerbitnya untuk mempublikasikan karya itu. Namanya Balai Pustaka. Nah, Pujaga Baru itu kebetulan semuanya berkumpul di majalah Pujaga Baru itu, di redaksinya. Sebetulnya kita bicara sastra, padahal yang kumpul itu tidak hanya sastrawan saja. Ada yang dokter, ada yang insinyur. Artinya orang-orang yang berpikir modern, ya, berpikir modern. Tapi nanti Anda bisa baca, nanti ada mungkin timbul keraguan, misalnya begini. Selama ini saya katakan dia itu angkatan Balai Pustaka, tahu-tahu munculnya di Pujaga Baru gitu. Nah, sebetulnya bukan peralihan. Itu kalau masa peralihan itu masa pada abad ke-19. Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Ya. Kita kan ada sastra masa 19 zamannya Raja Ali Haji. Nah, antara Raja Ali Haji itu masuk Inggris, kerajaan Inggris. Nah, pengaruh Inggris itulah dia mempublikasikan di ada tokoh namanya Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Di Malaysia itu diakui dia sebagai daerah abad peralihan itu. Karena kenapa Raja Ali Haji kurang dipublikasikan? Karena dia tidak memihak penjajah, sementara Abdullah bin Abdul Qadir Munsi itu lebih memuji penjajah. Karena itu dia tapi kita bicarakan sebelumnya sebelum Balai Pustaka. Tapi kita pakai sekarang ini yang kita pahami, bukan berarti kita mengabaikan yang lama, yaitu masalah angkatan yang lazim dipakai orang itu yaitu Habib Yasin dan Rosihan Anwar. Nah, sekarang kita bicara Pujaga Baru. Ya. Kita bicara Pujaga Baru. Artinya angkatan itu tidak hanya di momentum angkatan saja. Dan kemarin saya kasih tahu kepada Anda, sebetulnya dia ada tanda perubahan. Salam. Ada tanda perubahan dalam karya sastra. Perubahan apa ya? Perubahan coraknya. Nah, coraknya Balai Pustaka itu, ide-ide tema-temanya itu mayoritas itu daerah atau istilah lain regional. Kebetulan yang menulis itu banyak orang Sumatera, jadi daerah settingnya itu banyak daerah Sumatera. Ya, bicara regional, daerah. Nah, bicara daerah, persoalan daerah itu, kalau Anda juga misalnya pulang kampung, sekarang juga misalnya, kalau masih kampung, daerah kampung ya, persoalannya tetap tentang warisan, tentang penjodohan, itulah masalahnya di kampung. Dan suasana yang romantis, bisa kampung. Romantis bukan berarti hubungan pacaran, bukan berarti itu ya. Suasana romantis di kampung, terasa romantisnya gitu. Misalnya kita punya nasi nggak punya sambal, nah kita pergilah ke rumah tetangga karena keluarga juga. Saya rumah makanlah di sini, bawa nasi di rumah. Biasa kan romantis biasa. Tapi kalau di kota kan tidak ada duit, ya jangan makan.
Gitu. Mau minta sama teman, dia orang lain, bukan saudara kita. Kami kalau kampung, satu kampung itu saudara kita. Minimal 2 pupu, 3 pupu. Dari nenek-neneknya, dari nyangnya dulu, ada beradik misalnya. Nah itu suasana romantis seperti itu. Nah kadang-kadang itu kita taunya kenapa? Karena ada harta pusaka yang berkaitan gitu. Ya kalau di kampung saya itu ada sawah. Kadang gilirannya sampai 15 tahun baru dapat giliran. 15 tahun baru jatuh giliran dari, karena kan begini, sawah itu dari nenek misalnya, nenek itu punya anak. Nah berapa? Ada 5. Terus giliran anak-anak berapa? Anaknya punya lagi anak, cucunya si nenek. Jadi harta nenek ini kalau digilirkan, tahun pertama anak pertama, kalau anaknya 5, anak pertama, atau kedua anak kedua, 5 tahun itu giliran anak baru, giliran cucu. Nah, tapi bagi orang kampung hafal dia gitu. Kalau bagi kita ini ya, kadang-kadang hasilnya enggak juga seberapa, ya. Karena itu jadi generasi, jangan jadi generasi yang mengharap warisan, nggak ada hasilnya gitu. Dan jangan pernah meninggalkan warisan gitu. Baik. Nah, cara penjaga baru itu, jadi kalau balai pustaka itu daerah, ya konsentrasi karena ada. Kenapa didorong kembali ke daerah? Yang pertama tadi karena sastrawan kita banyak dari daerah, dari Sumatera. Yang kedua ada ketentuan yang membuat balai pustaka itu dibuat seperti itu. Dia menghindari dari aturan yang berlaku di balai pustaka. Karena itu kemarin saya katakan korban dari balai pustaka itu salah satunya adalah belenggu yang akhirnya tahun 40-an terbit pada penjaga baru. Nah itu. Baik, untuk menambah wawasan Anda, silakan santai aja. Mau sambil makan silakan cari itu materi tentang balai pustaka. Karena tadi baru sempat belanja, baru teringat mau belanja, sampai di sini udah mulai kuliah lagi. Silakan mau sambil minum silakan.